Pilgub Kaltim, 2 pasangan calon, final, siap berlayar. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kaltim mengerucut kepada 2 pasangan calon. Partai politik yang memiliki kursi sudah terdistribusi seluruhnya kepada pasangan calon. Ini penjelasannya. Baiklah, kita mulai dengan informasi perolehan kursi partai politik hasil pemilu 2024. Sebagai dasar persyaratan untuk mengusung pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur pada Pilkada 2024 ini. Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 6 kursi atau 10,91%. Partai Gerakan Indonesia Raya memperoleh 10 kursi atau 18,18%. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh 9 kursi atau 16,36%. Partai Golongan Karya memperoleh 15 kursi atau 27,27%. Partai Nasdem memperoleh 3 kursi atau 5,45%. Partai Buruh tidak memperoleh kursi. Partai Gelombang Rakyat Indonesia tidak memperoleh kursi. Partai Keadilan Sejahtera memperoleh 4 kursi atau 7,27%. Partai Kebangkitan Nusantara tidak memperoleh kursi. Partai Hati Nurani Rakyat tidak memperoleh kursi. Partai Garda Republik Indonesia tidak memperoleh kursi. Partai Amanat Nasional memperoleh 4 kursi atau 7,27%. Partai Bulan Bintang tidak memperoleh kursi. Partai Demokrat memperoleh 2 kursi atau 3,64%. Partai Solidaritas Indonesia tidak memperoleh kursi. Partai Perindo tidak memperoleh kursi. Partai Persatuan Pembangunan memperoleh 2 kursi atau 3,64%. Dan Partai Umat tidak memperoleh kursi. Jumlah kursi anggota DPRD ini sebanyak 55 kursi. Selanjutnya perlu diketahui bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan pasangan calon bila partai politik atau gabungan partai politik memiliki jumlah kursi paling sedikit 20%, sehingga dalam hal ini di Provinsi Kalimantan Timur diperlukan paling sedikit 11 kursi. Pasangan Isran Nur dan Hadi Mulyadi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pengumuman rekomendasi kepada pasangan Isran Nur dan Hadi Mulyadi sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur bersamaan dengan diumumkannya 13 bakal calon di tingkat provinsi dan 295 bakal calon di tingkat kabupaten kota yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pilkada 2024 ini. Pengumuman bakal calon kepada daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto di hadapan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, Rabu 14 Agustus 2024. Surat rekomendasi kepada pasangan Isran Nur dan Hadi Mulyadi bersama bakal calon di tingkat provinsi lainnya. Dari Kalimantan Timur, Bapak Isran Nur dan Hadi Mulyadi diserahkan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Acara pengumuman dan penyerahan rekomendasi kepada pasangan calon yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pilkada 2024 ini dihadiri oleh pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan bakal calon dari berbagai daerah yang menerima surat rekomendasi. Partai Demokrat. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat memberikan rekomendasi kepada pasangan Isran Nur dan Hadi Mulyadi sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur yang diusung oleh Partai Demokrat pada Pilkada 2024. Surat rekomendasi diserahkan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat,
Agus Harimurti Yudhoyono, kepada pasangan Isran Nur dan Hadi Mulyadi di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024. Dalam kesempatan itu, Agus Harimurti Yudhoyono berharap Kalimantan Timur semakin sukses dan maju, masyarakatnya pun semakin sejahtera. Apalagi saat ini Kalimantan Timur menjadi provinsi di mana kedudukan ibu kota Nusantara akan berada. Menurut Agus Harimurti Yudhoyono, pasangan Isran Nur dan Hadi Mulyadi adalah pasangan petahana yang selama 5 tahun ini bersama-sama membangun Kalimantan Timur semakin baik. Tentu segala hal yang telah dilakukan selama ini, yang baik-baik dilanjutkan, yang belum tuntas dituntaskan bersama. Partai politik yang memberikan dukungan kepada pasangan Isran Nur dan Hadi Mulyadi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Demokrat. 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memiliki 9 kursi atau 16,36%, dan 2. Partai Demokrat memiliki 2 kursi atau 3,64%. Akumulasi kursi dari kedua parpol tersebut sebanyak 11 kursi atau sebanyak 20,00%. Cukup untuk mengusung pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur pada Pilkada 2024 ini. Pasangan Rudy Masud dan Seno Aji. Partai Kebangkitan Bangsa. Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa memberikan rekomendasi kepada pasangan Rudy Masud dan Seno Aji sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa pada Pilkada 2024. Surat rekomendasi kepada pasangan Rudy Masud dan Seno Aji diserahkan oleh Ketua Des Pilkada Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Halim Iskandar, di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Jakarta, Selasa 2 Juli 2024. Penyerahan surat rekomendasi kepada pasangan Rudy Masud dan Seno Aji ini bersamaan dengan diserahkannya rekomendasi kepada bakal calon lain yaitu pasangan Al-Haris dan Abdullah Sani di Pilkada Provinsi Jambi, pasangan Benyamin Thomas dan Agustinus Lekwardai di Pilkada Kabupaten Maluku Barat Daya, dan pasangan Erwin Oktavian dan Jonaidi di Pilkada Kabupaten Seluma. Ketua Des Pilkada Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Halim Iskandar, dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa acara penyerahan surat rekomendasi yang dilakukan oleh Des Pilkada sudah paling akhir. Selanjutnya wilayahnya Dewan Pimpinan Pusat. Partai Gerakan Indonesia Raya. Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya memberikan rekomendasi kepada pasangan Rudy Masud dan Seno Aji sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur yang diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya pada Pilkada 2024. Surat rekomendasi diserahkan langsung kepada pasangan Rudy Masud dan Seno Aji oleh Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya, Sufmi Dasko Ahmad, Kamis 11 Juli 2024. Usai penyerahan surat rekomendasi itu, pasangan Rudy Masud dan Seno Aji sempat diterima oleh Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto, di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin 14 Juli 2024. Pasangan Rudy Masud dan Seno Aji ketika bertemu dengan Prabowo Subianto tersebut berfoto bersama, melakukan penyerahan secara simbolis surat rekomendasi kepada pasangan Rudy Masud dan Seno Aji sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur. Partai Golongan Karya. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya memberikan rekomendasi kepada pasangan Rudy Masud dan Seno Aji sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur yang diusung oleh Partai Golongan Karya pada Pilkada 2024.
Pengumuman pemberian rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya kepada pasangan Rudi Masud dan Seno Aji bersamaan dengan diumumkannya rekomendasi di 10 provinsi dan 21 kabupaten kota yang direkomendasi oleh Partai Golongan Karya. Pengumuman disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya, Lodewijk Fredrik Paulus, dalam konferensi pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, Jakarta Barat, Kamis 18 Juli 2024. Penyerahan surat rekomendasi dilakukan kepada pasangan Rudi Masud oleh Ketua Umum Airlangga Hartarto. Disaksikan Sekjen Lodewijk Fredrik Paulus dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, Kamis 18 Juli 2024. Partai Nasdem. Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem memberikan rekomendasi kepada pasangan Rudi Masud dan Seno Aji sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur yang diusung oleh Partai Nasdem pada Pilkada 2024. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyerahkan langsung surat rekomendasi kepada pasangan Isran Nur dan Hadi Mulyadi di Nasdem Tower Jakarta, Sabtu, 13 Juli 2024. Penyerahan surat rekomendasi ini disaksikan pula oleh Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Willy Aditya. Partai Keadilan Sejahtera. Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera memberikan rekomendasi kepada pasangan Rudi Masud dan Seno Aji sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera pada Pilkada 2024. Surat rekomendasi kepada pasangan Rudi Masud dan Seno Aji diserahkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Jakarta, Rabu 3 Juli 2024. Dalam kesempatan itu, Abu Bakar Al-Habsyi menyampaikan dukungannya secara penuh kepada pasangan Rudi Masud dan Seno Aji. Abu Bakar Al-Habsyi menyatakan bahwa PKS akan mendukung penuh pasangan Rudi Masud dan Seno Aji untuk mengharumkan Kalimantan Timur dalam pertarungan politik pada November mendatang. Ia yakin bahwa mereka yang didukung itu akan mengharumkan daerah, Provinsi Kalimantan Timur. Akan terjadi perubahan yang luar biasa di Kalimantan Timur ke depan. Ia pun berkeyakinan pasangan Rudi Masud dan Seno Aji selain membuat suasana menjadi harum, juga memakmurkan dan mensejahterakan Kalimantan Timur. Partai Amanat Nasional. Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional memberikan rekomendasi kepada pasangan Rudi Masud dan Seno Aji sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur yang diusung oleh Partai Amanat Nasional pada Pilkada 2024. Penyerahan surat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional kepada pasangan Rudi Masud dan Seno Aji bersamaan dengan dua daerah provinsi lainnya, yaitu Provinsi Maluku dan Provinsi Jambi. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyerahkan langsung surat rekomendasi di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis 5 Juni 2024. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dalam kesempatan itu berharap kepada pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung Partai Amanat Nasional menjalankan tugas dengan optimal apabila terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur. Zulkifli Hasan pun menegaskan, Partai Amanat Nasional tidak meminta imbalan apapun jika pasangan calon yang diusungnya berhasil menjadi gubernur. Utamakan untuk kemajuan daerah dan Indonesia. Itu saja pesan kami, tidak minta proyek atau apa, tegasnya. Partai Persatuan Pembangunan.
Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan memberikan rekomendasi kepada pasangan Rudi Masud dan Seno Aji sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan pada Pilkada 2024. Pelaksana tugas Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Mardiono menyerahkan langsung surat rekomendasi kepada pasangan Rudi Masud dan Seno Aji sebagai pasangan bakal calon gubernur Kalimantan Timur di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Jakarta, Jumat 26 Juli 2024. Penyerahan surat rekomendasi ini disaksikan juga oleh Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Arwani Tomafi, dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, Gamalis. Partai politik yang memberikan dukungan kepada pasangan Rudi Masud dan Seno Aji, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. 1. Partai Kebangkitan Bangsa memiliki 6 kursi atau 10,91%. 2. Partai Gerakan Indonesia Raya memiliki 10 kursi atau 18,18%. 3. Partai Golongan Karya memiliki 15 kursi atau 27,27%. 4. Partai Nasdem memiliki 3 kursi atau 5,45%. 5. Partai Keadilan Sejahtera memiliki 4 kursi atau 7,27%. 6. Partai Amanat Nasional memiliki 4 kursi atau 7,27%. Dan 7. Partai Persatuan Pembangunan memiliki 2 kursi atau 3,64%. Akumulasi kursi dari ketujuh parpol tersebut sebanyak 44 kursi atau sebanyak 80,00%. Lebih dari cukup untuk mengusung pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur pada Pilkada 2024 ini. Demikianlah ulasan terkait dinamika pencalonan di Pilgub Kalimantan Timur pada Pilkada 2024 ini. Perubahan komposisi pasangan calon dan distribusi partai politik bisa saja terjadi mengingat dinamika politik yang masih berlangsung. Bila berkenan mohon masukan, pendapat, maupun opininya dapat dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf bila terdapat ketidaksesuaian data dan pengucapan. Terima kasih atas atensinya terhadap tayangan ini, semoga bermanfaat. Demikian, sampai jumpa.